Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Dia sepertinya tidak berniat untuk bertahan dari serangan Mizuchi sama. Mungkinkah dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk mencegat serangan tahta suci Mizuchi? Bagaimana mungkin? Serangan tahta suci adalah teknik bertarung yang dekat dengan peringkat kuasa divin, dan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya, bahkan pembangkit tenaga puncak peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya tidak dapat mengandalkan kekuatan fisik. Satu demi satu, suara berisik terdengar dari lorong. Sayangnya, sebagian besar kekuatan mereka berada di sekitar tingkat reinkarnasi ke-7 hingga ke-3, sehingga mereka tidak dapat ikut campur dalam pertempuran yang begitu menakutkan, dan hanya bisa menyaksikan pertempuran yang mengejutkan ini dengan tenang. Hanya dengan munculnya aksi fusi Xiaoyan, hampir semua makhluk jahat merasakan ledakan emosi, suhu seluruh dunia menjadi sangat panas dalam sekejap. Dan bahkan Tianhe jahat yang diciptakan oleh tahta suci Suizi dipenuhi dengan air. Api yang tak terhitung jumlahnya mendidih untuk itu. Pada saat ini, tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh 17 api suci, dan tubuhnya luar biasa, telah berevolusi menjadi lautan api yang tidak pernah padam. Berada di lautan api ini, bahkan jika ada tanda-tanda pemberontakan terhadap Xiaoyan di hati mereka, jejak api suci menyebar dari lubuk hati mereka tanpa persiapan, memanggang hati dan jiwa mereka. Xiaoyan sudah menjadi penguasa sejati lautan api ini, dan bahkan kekuatan jahat tertinggi tahta suci Suizi sedikit redup. Tik-tok, tirai air jahat yang miring dari Tianhe mulai miring, menetes, dan mengelilingi Xiaoyan sedikit demi sedikit. Tetesan hujan hitam pekat jatuh di sisi Xiaoyan, dan bahkan semburan kabut putih yang keras muncul di kehampaan. Setelah itu, jaring raksasa jahat perlahan menyusut, mencoba untuk sepenuhnya menutupi Xiaoyan dan memenjarakannya, sehingga tirai air jahat bisa melepaskan pukulan mematikan. Sinar kematian di samping juga mendekat sedikit demi sedikit, mencoba memotong Xiaoyan menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. 3 serangan, tidak peduli apa itu, cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh Xiaoyan. Sayangnya, ini adalah Xiaoyan. Transformasi Dewa Naga, hohoho, segera, transformasi pertama hingga ke-7 dari Dewa Naga diusir dalam sekejap, dan darah naga tertinggi Raja Naga Emas di tubuhnya mendidih, dan dengan kekuatan transformasi Dewa Naga Xiaoyan, tubuhnya diberkati seperti dinding tembaga dan dinding besi. Saat suara Xiaoyan jatuh, kursi suci Suizi, yang telah lama berada di posisi tinggi di kejauhan, mulai menatap Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Di bawah kaki Xiaoyan, lautan api tak berujung berlama-lama di seluruh tubuhnya. Tubuh membuat mata Suizi dalam. Sedikit ketakutan muncul. Hari ini, dia sudah menyesali dorongan hatinya, tetapi sekarang panahnya ada di tali, dan dia harus mengirimkannya. Transformasi Dewa Naga, hukum tertinggi klan naga. Di bagian itu, orang-orang kepercayaan orang-orang kudus melihat tubuh Xiaoyan, hantu Raja Naga Emas dan Raja Naga Tirani. Tetapi mereka mulai merasakan kegelisahan di hati mereka. Jika tahta suci Suizi dapat bersaing dengan Xiaoyan yang memiliki 17 api suci, tetapi jika dikombinasikan dengan kekuatan transformasi Dewa Naga, bagaimana Xiaoyan dapat dikalahkan oleh berkah dari beberapa kekuatan? Untuk sesaat, kejutan dan ketakutan memenuhi hati mereka. Penguasa aliansi api tak berujung, keturunan klan Xiao, benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Jika itu masalahnya, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bunuh aku. Pada saat ini, tahta suci Suizi juga mencium rasa gelisah yang kuat, dan telapak tangannya dengan kuat melawan Xiaoyan. 3 serangan destruktif itu seperti gelombang besar, benar-benar melepaskan, menghadap Xiaoyan. Xiaoyan dijarak meluncurkan serangan tanpa akhir. Pertama-tama, jaring raksasa dari titik-titik hitam jahat melonjak ke langit, mengaum ke arah Xiaoyan dengan momentum guntur, tubuh yang terakhir gelap, dan jika ditekan olehnya, itu akan sedikit berbahaya. Di atas sinar kematian, ada fluktuasi emosi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika terkikis olehnya, saya khawatir pikiran akan langsung dikendalikan oleh suara puluhan ribu ketegangan.
Pada akhirnya adalah kekuatan tirai air busuk yang keluar dari Tianhe. Itu mengumpulkan perpaduan kekuatan atribut air dan kekuatan jahat. Dalam serangan ini, itu berisi kekuatan asli dari kursi suci masa kecil air, yang sulit bagi orang biasa, orang untuk melawan. Dari 3 jenis serangan, kekuatan yang terkandung di hampir setiap serangan jauh melebihi ruang lingkup para dewa. Situasi destruktif seperti itu secara alami sangat menantang bagi Xiao Yan hari ini. Dalam menghadapi kehancuran yang begitu umum, Xiao Yan tidak bergerak, tetapi mengangkat telapak tangannya perlahan. Setelah Xeinyan yang memberontak di masa lalu memanen kuali Dewa Api, dia tiba-tiba menjadi lembut dan patuh. Kuali api kuno akan berada di 3 makam reinkarnasi di belakangnya terlindung, dan tidak peduli bagaimana kekuatan jahat yang tak ada habisnya diayunkan, itu tidak dapat dilonggarkan sama sekali. Setelah melakukan semua ini, kecepatan fusi Xiao Yan menjadi semakin kuat. Suara iblis bergema di langit dan bumi, dan lautan ruang api di sekitar Xiao Yan mulai runtuh. Dalam kehampaan, gelombang energi iblis hitam pekat terus naik darinya. Setelah beberapa saat, kejahatan jaring raksasa menyapu seluruh tubuh Xiao Yan selama puluhan ribu mil, void terkorosi menjadi tanah iblis. Sudut mata banyak klan suci Suizi tingkat tinggi yang bercokol di belakang berdenyut hebat. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa di ruang yang ditempati Xiao Yan saat ini, semua kekuatan langit dan bumi telah sepenuhnya ditelan dan terkorosi oleh jaring raksasa jahat di dunia energi iblis. Hanya butuh 1 menit untuk sepenuhnya mengubah Xiao Yan menjadi monster. Tapi apakah Xiao Yan akan duduk diam seperti ini? Sein Rache memang memiliki latar belakang. Di hadapan serangan pertama jaring raksasa jahat, Xiao Yan terkekeh ringan, mengangkat lengan yang ditutupi dengan perlindungan sisik naga, dan dengan lembut melambaikannya. Kekuatan sisik naga tiran bekerja sama dengan nafas api suci yang tak ada habisnya di dalam tubuh, miring. Retakan, mengikuti tindakan Xiao Yan yang bersahaja, seluruh jaringan kejahatan raksasa setinggi 10.000 meter mulai runtuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api yang indah dan sisik naga Qian berkedip-kedip dengan kekuatan suci kuno, dan tiba-tiba mengalir keluar dari segala arah jaring raksasa jahat, melekat padanya, dan api yang mengamuk membakar dengan hebat, menyebabkan jaring raksasa jahat runtuh dengan cepat. Dalam nyala api yang indah itu, ada banyak sifat nyala api, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Rai kematian, jaring raksasa jahat langsung dihancurkan oleh api Xiao Yan dan kekuatan tiran, dan segera kulit tahta suci Suizi tenggelam, dan telapak tangan merah tiba-tiba terangkat dan menekannya. Jaring raksasa jahat hancur dalam sekejap, tetapi energi iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyembur keluar dari tanah iblis itu, terjalin dengan sinar kematian hanya seukuran lengan. Di atas sinar kematian, warna abu-abu memancarkan gelombang yang sangat jahat. Saya khawatir dengan gelombang sederhana, dunia kecil akan hancur. Raja Naga Emas, bayangan, menghadapi serangan yang begitu besar, senyum di wajah Xiao Yan menjadi lebih gila. Kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas yang telah bercokol di tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan naga emas berukuran beberapa meter, menghadap sinar kematian seperti bintang jatuh, bersiul. Bayangan naga emas kecil dan lengan jahat melonjak bersama, menembus kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba-tiba bentrok bersama. Untuk sesaat, langit dan bumi berubah warna, dan suara ledakan yang bergema langsung menghantam jiwa, membuat tubuh tiba-tiba tegang dan mengeras. Ledakan. Ledakan besar Yubo mengguncang seluruh dunia sepenuhnya, dan gerakan besar yang dihasilkan oleh lingkaran kekuatan jahat gelap dan hantu naga emas seperti gelombang energi, menyebar dengan bebas di dunia ini. Di pegunungan dan puncak, dimanapun gelombang energi terpengaruh, retakan jurang ratusan meter terkoyak, dan seluruh dunia berada di ambang kehancuran. Dunia Dakian, itu bukan sesuatu yang bisa dikikis oleh nengat. Saat berikutnya, suara ledakan yang menghancurkan langit perlahan berakhir. Xiao Yan, yang berada di tengah asap ledakan, tersenyum tipis, dan segera mengulurkan telapak tangannya yang lebar. Di atas telapak tangannya, nyala api yang indah dan indah platform lotus sedikit terpelintir, mekar dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Platform lotus api sekitar setengah ukuran kepala, dan seluruh tubuhnya indah,
seperti benda suci yang diukir oleh para dewa, dan itu tidak sehalus benda fana. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda bahkan dapat menemukan misteri tak berujung yang terkandung di dalamnya. Ada banyak daun teratai menunggu di platform teratai api. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, ada sebanyak 17 daun teratai, dan bahkan terlindung oleh 17 daun teratai di posisi hati teratai di bawah. Saya khawatir ada sesuatu yang lebih menakutkan dari daun teratai. Mengambil kekuatan Feng Jue sebagai panduan, produk dari perpaduan 17 api suci sangat menakutkan. Fluktuasi ini. Pada saat ini, senyum di wajah tahta suci Suizi langsung mengeras, dan mata yang suram menatap platform lotus yang menyala ini. Misteri di platform lotus yang menyala ini hanya bisa dirasakan oleh orang kuat seperti dia. 17 daun teratai semuanya diubah oleh 17 api suci. Ini sudah merupakan kesempatan besar bagi orang biasa untuk mendapatkan api suci. Sekarang 17 api suci ada di tangan Xiao Yan. Kontrol yang terakhir atas api suci dan volatilitas kekuatan yang menguap mungkin cukup untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Karena atribut api yang berbeda di antara api suci, sekarang 17 api suci menyatu, dan kekuatannya dapat dikatakan sebagai pelajaran dari surga dan bumi. 17 daun teratai, memadamkan hati api roda. Saat berikutnya, Xiao Yan perlahan mengangkat tangannya dan melemparkannya ke arah kursi suci Suizi yang berdiri di atas Tianhe di kejauhan. Begitu platform lotus api dilemparkan, tiba-tiba membakar kekosongan di sekitarnya dan bergetar, mengabaikan perlindungan kekuatan jahat di sekitarnya untuk sesaat, dan tiba di depan kursi suci Suizi di bawah Tianhe. Jika alas lotus api kecil ditempatkan pada hari biasa, takhta suci Suizi secara alami akan terlalu malas untuk memperhatikannya, tetapi sekarang metode Xiao Yan telah menyebabkan kelopak matanya berkedut hebat, dan bahkan sumber kejahatan di tubuhnya selalu gelisah. Tidak ada keraguan bahwa dengan kekuatan Xiao Yan saat ini dikombinasikan dengan kekuatan 17 api suci, itu cukup untuk mengancam kekuatan klan suci. 17 fusi api suci, tindakan seperti orang gila itu sebenarnya benar-benar terintegrasi oleh manusia kecil di depannya ini. Tianhe hancur. Pada saat ini, kursi suci Suizi tidak berani menahan reservasi lagi. Suara dingin dan telapak tangan membantingnya ke bawah. Dan Tianhe iblis besar langsung membuka celah besar, dan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya miring ke bawah lagi, membentuk air terjun besar yang menutupi hati yang menutupi matahari. Pergi, platform teratai api keluar, dan nyala api yang indah menyapu. Dimanapun ia lewat, Tianhe bergetar, dan kehampaan membuat semburan api yang keras. Kekuatan di luar platform lotus yang menyala sepenuhnya menguapkan energi iblis di tanah iblis ini dalam sekejap, dan itu hanya sesaat sebelum dan sesudahnya. Melihat gambar aneh seperti itu, kelopak mata takhta suci Suizi bergetar hebat. Namun, meskipun dikatakan bahwa air terjun busuk telah terkorosi dan menguap oleh sebagian besar, kursi suci Suizi mengambil napas dalam-dalam dari udara keruh, dan seluruh tubuh terkorosi dan jatuh seperti cairan. Dengan sumberku, aku akan dimakamkan di sini. Hahaha, ledakan, suara kursi suci Suizi baru saja jatuh, dan seluruh tubuh berubah menjadi genangan cairan yang sangat keruh. Tianhe runtuh, kekosongan meledak, dan lampu ajaib merah jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul dari segala arah, mengelilingi cairan keruh. Di antara cairan keruh itu, ada mata abu-abu yang tak terlukiskan tergeletak diam di dalamnya. Kalajengking abu-abu itu seperti benda mati, dan seluruh tubuhnya gelap, tapi itu menggandakan tekanan kekuatan Raja Naga di tubuh Xiao Yan. Itu adalah hal yang kental dari kekuatan atribut air. Bunga, melihat langkah putus asa takhta suci Suizi, Xiao Yan perlahan merentangkan tangannya dan meregangkan tubuh dengan malas. Dengan kekuatan 17 api suci untuk menghadapi orang ini, Xiao Yan memiliki keyakinan lebih dari 90% bahwa dia bisa dimusnahkan di sini. Tidak, dibandingkan dengan mata yang berbaring diam di cairan keruh, platform lotus api sekecil semut debu. Tetapi itu adalah hal yang sangat kecil, tetapi niat bertarung di jantung kursi suci Suizi dengan cepat melemah, dan ketakutannya adalah diperbesar dengan cepat. Setelah beberapa saat, ketika platform lotus api mencapai sekitar cairan keruh yang diubah oleh kursi suci Suizi benar-benar meledak dan mundur, dan energi iblis yang tak terbatas berkumpul di sekelilingnya, membentuk energi iblis 100 zang, dinding. Zilala, ledakan, tanpa sadar,
Seluruh tubuh teratai api menyala secara spontan, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan meledak dengan api suci yang tak terlukiskan. Seluruh dunia tampaknya benar-benar terdistorsi oleh ledakan seperti itu pada saat ini, dan dinding perisai magis hancur dan menguap dalam sekejap, bahkan cairan sumber keruh tersebar di bawah kekuatan penghancur yang mengerikan, dan itu adalah jejak kekalahan yang cukup besar. Guru, orang-orang kudus yang kuat yang bercokol di kejauhan menatap pemandangan ini dengan cara yang terpana, tidak dapat dipercaya untuk sementara waktu. Kekuatan tertinggi ini, yang cukup kuat untuk berada di tengah di antara banyak orang suci, telah menjadi sangat rentan di tangan Xiao Yan. Ah, daging kecil, aku bersumpah akan membunuhmu dalam hidup ini. Api suci yang tak terbatas menghantam dunia ini tanpa peringatan, dan hampir semua energi iblis dimurnikan olehnya, dan sosok jahat itu mengembun kembali dalam cairan keruh. Dia menggeram dengan gemetar. Jangan khawatir, kamu tidak punya kesempatan. Kekuatan atribut air tepat untukku. Melihat tahta suci Suizi dalam keadaan malu seperti itu, Xiao Yan tersenyum sedikit, dan keserakahan dan niat membunuh dalam kata-katanya menjadi lebih kuat. Potong rumput tanpa menghilangkan akarnya, angin musim semi bertiup dan tumbuh lagi. Mau menelan kami? Kalau begitu lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Istana jahat tirai air. Mundur, mendengarkan suara Xiao Yan yang benar dan menakjubkan, tahta suci Suizi menyeret tubuh yang hampir jatuh, dan sekali lagi menampilkan istana air. Istana tirai air tebal melonjak, seolah mencoba melarikan diri ke sini dengan segenap kekuatannya. Orang kepercayaan. Jimat pemakan jiwa, telan langit dan lahap bumi. Kekuatan api suci, bersihkan. Tahta suci Suizi telah dikalahkan, jadi bagaimana mungkin Xiao Yan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Sekarang kekuatan 4 atribut di tubuhnya, api, dan guntur, hampir mencapai puncaknya dengan peningkatan api suci dan kitab suci Lady. Hanya atribut air dan kayu yang berkembang perlahan, dan kekuatan di tahta suci Suizi tidak diragukan lagi diisi kekosongan Xiao Yan. Adapun kekuatan jahat, akankah mereka menderita serangan balasan? Sebuah lelucon, Kaisar Yan yang bermartabat, dengan api suci yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan jahat belaka, bagaimana bisa jarang mengalahkan Xiao Yan? Ledakan. Tidak peduli bagaimana tahta suci Suizi berjuang, itu tidak berhasil, dan akhirnya jatuh ke tangan Xiao Yan sedikit demi sedikit. Kekuatan keluarga besar kursi suci Suizi dengan mudah dihancurkan oleh telapak tangan Xiao Yan, yang untuk sementara mengendalikan sebanyak 17 warna api suci. Oleh karena itu, Xiao Yan bekerja keras untuk memurnikan kekuatan jahat di dunia ini dan menyerap esensinya, sistem air di tubuhnya, sambil menjaga 3 makam cahaya reinkarnasi, menunggu 3 wanita bereinkarnasi sepenuhnya. Namun, ekspresi Xiao Yan agak serius saat ini, sepertinya dia menyerap kekuatan klan suci Suizi, dan dia tidak dapat membuat terobosan dalam kekuatannya sendiri. Meskipun atribut air bisa sangat meningkat. Berdasarkan kecerdasan yang Xiao Yan kendalikan saat ini, kekuatan jahat yang menyerang Laut Samsara adalah kekuatan dari 3 klan suci. Pemimpin salah satu dari 3 klan suci memiliki kekuatan yang mengerikan, rumit. Keberadaan menakutkan semacam itu yang menutupi langit dengan satu tangan, bahkan Xiao Yan hari ini tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Kesenjangan antara lapisan ke-8 dan lapisan ke-9 tampaknya sangat kecil, tetapi Xiao Yan tahu bahwa kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang tidak dapat dijembatani. Meskipun fusi dari 17 api suci begitu kuat sehingga dapat dengan mudah memecahkan massa kecil air laut suci, keterampilan bertarung fusi yang begitu menakutkan tidak dapat digunakan lagi di Laut Samsara untuk waktu yang singkat. Fluktuasi ledakan platform Lotus Api terlalu besar, dan energi luar biasa yang tak ada habisnya luar biasa dan mengamuk, tidak hanya mempengaruhi kekosongan kuburan reinkarnasi ini, tetapi bahkan mempengaruhi seluruh lautan reinkarnasi. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang dikumpulkan oleh guru suci mayat hidup dan yang lainnya juga bercokol dalam kekosongan aneh di kedalaman laut reinkarnasi, dan mereka bertarung sengit dengan pembangkit tenaga listrik kedua di antara 3 klan suci. Di kedalaman gelap lautan Samsara, pembangkit tenaga listrik top yang tak terhitung jumlahnya menoleh dengan susah payah, mata mereka penuh kengerian, jelas bahwa fluktuasi energi yang dihasilkan oleh Xiao Yan dan pertarungan kursi suci Suizi telah menyebabkan tak terhitung banyaknya gelombang di seluruh lautan Samsara. Perhatian makhluk-makhluk itu benar-benar tertarik.
Gerakan apa? Dalam kehampaan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul, dan kerumunan dibagi menjadi dua kelompok. Satu adalah kekuatan elit dari hampir 100 orang, dipimpin oleh Holy Lord, Andit, dan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan yang lainnya ditutupi jubah hitam. Di sana adalah awan jahat gelap yang diukir di atasnya, yang berisi pasukan jahat yang tak ada habisnya. Ketika Xiao Yan dan Tahta Suci Suizi bertarung satu sama lain, kedua kekuatan itu telah bertarung ratusan kali, tetapi tak satu pun dari mereka mendapatkan keuntungan dari pihak lain. Mereka seimbang. Tuanku, fluktuasi semacam ini mungkin adalah fluktuasi dari kursi suci Suizi dan lainnya. Apakah menurut Anda dia akan melakukannya? Dalam jurang yang sangat gelap dan abu-abu di kehampaan, banyak bayangan jahat yang mengenakan jubah hitam melonjak mengkhawatirkan. Idiot ini, kursi ini dengan jelas mengatakan kepadanya berkali-kali, jangan membuat kesalahan besar demi layanan yang berjasa. Mendengarkan kata-kata bawahannya, pemimpin di jurang yang gelap melonjak dan mendengus. Ketika suaranya yang rendah terdengar, seluruh dunia dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Napas semacam ini benar-benar terlalu kuat. Tiga klan suci menyerang Laut Samsara bersama-sama. Setelah menduduki Laut Samsara, pasukan dibagi menjadi tiga kelompok, seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Di antara mereka, kursi suci Suizi bertanggung jawab untuk menghancurkan orang-orang kuat yang terperangkap di Laut Reinkarnasi, dan guru primordial suci bertanggung jawab untuk mencegat serangan banyak pasukan koalisi. Dia adalah kepala dari tiga klan suci, 100 kaki kaisar jahat, dan mengulur waktu. Meskipun tak satu pun dari mereka tahu persis apa yang orang ini lakukan. Tuan Seng Yuan, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang, apakah kamu masih mengkhawatirkan orang lain? Melihat percakapan beberapa sosok jahat di depannya, Santo Undet itu menganjurkan di kejauhan dengan matanya yang terkulai dan saling memandang sambil tersenyum. Itu hanya konfrontasi tentatif. Pada saat yang sama, di samping guru suci Undet, beberapa pria kuat dengan kekuatan melayang di sekitar tingkat reinkarnasi 8 kali lipat berdiri di belakangnya dengan kagum dan agung. Di bawah penutup jubah hitam, wajah mengerikan yang disebut Saint Yuan Lord tampak sangat menakutkan, dan bahkan di atas tubuhnya, ada gelombang menakutkan dan aneh yang terus berputar. Tuan Suci Abadi, penguasa istana surgawi kuno, dengan hanya satu dari peringkat reinkarnasi tingkat 8 Anda, satu peringkat reinkarnasi tingkat 8, dan 3 peringkat reinkarnasi tingkat kuasi 8, apakah 5 orang pengecut ini menginginkannya berurusan denganku? Kursi ini adalah negara adidaya yang akan melangkah ke peringkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah, jauh dari sebanding dengan peringkat reinkarnasi tingkat 8 Anda. Dalam menghadapi situasi ini, pemimpin kerumunan, Saint Yuan Lord, melambaikan jubah hitamnya, dan lingkaran energi sihir kental berubah menjadi gelombang bergulir, dan kebanggaan dalam kata-katanya tidak dapat ditambahkan. Ya, jadi tujuan kami hari ini adalah untuk menangkapmu sepenuhnya di bawah perintah pusat dunia manusia. Mendengarkan kata-kata provokatif pihak lain, wajah penguasa istana surgawi kuno tidak menjadi marah. Dia membalikkan telapak tangannya, dan sebenarnya ada gulungan emas di atasnya. Dan gelombang yang sangat kuno perlahan naik di atas gulungan itu, yang membuat orang bergidik. Fluktuasi semacam itu secara alami digunakan untuk menghadapi pembangkit tenaga jahat ini. Jika Anda ingin menangkap kami, lebih baik membiarkan pembangkit tenaga listrik nyata di pusat dunia datang, hanya mengandalkan kalian yang tidak berada di arus utama, dan Anda tidak mandiri. Bahkan melihat tampilan gulungan emas seperti itu, Saint Yuan Lord masih tenang. Tetapi aura jahat di sekitarnya berputar. Jelas, gulungan emas ini mungkin adalah karya bangga dari pusat dunia manusia, yang khusus digunakan untuk menangani mereka. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Untuk sementara waktu, di kedalaman seluruh lautan reinkarnasi, pasukan sekutu dunia 1000 besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menghadapi klan Saint Yuan Lord sepenuhnya. Adapun Saint Yuan Lord ini, yang telah menyentuh ambang reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat, itu ditangani bersama oleh 5 Saint Lord Andit dalam upaya untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dan tepat ketika situasi mulai tidak terkendali, di ujung lautan reinkarnasi, ada koridor yang tampak seperti cermin, ada noda darah di mana-mana di koridor. Di ujung koridor, ada area ketiadaan yang sangat terang,
di tengah zona, ada sumur kering. Di sekitar sumur kering, ada sosok yang samar-samar tampan dan mengesankan berdiri dengan tenang. Di sumur kering, panorama seluruh laut samsara tercermin, dan bahkan di samping sosok ini, ada dua mayat yang sudah lama mati. Kedua orang ini adalah orang-orang kuat yang dikirim oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat untuk menjaga laut reinkarnasi, tetapi sekarang mereka tidak memiliki kehidupan. Xiao Yan, keturunan keluarga Xiao, memiliki kekuatan. Karena tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan pembangkit tenaga reinkarnasi di lautan reinkarnasi, mari beri Anda banyak uang. Susu. Tampaknya setelah berpikir sejenak, sosok itu menyipitkan matanya, melihat kedua mayat di sekitar sumur kering, dan mencibir. Saat berbicara, sosok itu memutar pergelangan tangan mereka, masing-masing meraih dua mayat di tangan mereka, kekuatan jahat gelap melonjak, kalajengking, kelabang, dan racun berkaki 100 lainnya diam-diam merangkak keluar dari lengan baju mereka, membuka mulut berdarah mereka sedikit demi sedikit, menggerogoti mereka, memakan sayap malaikat, mayat, Dal. 1 menit dan 1 detik berlalu, dan kedua mayat itu juga benar-benar dimakan habis. Tetesan cairan hitam pekat menetes dari udara menuju sumur kering, dan kemudian melalui kekuatan misterius sumur kering, itu dengan mudah tersebar ke seluruh penjuru lautan reinkarnasi. Kekuatan racun darah seram itu melonjak, mencurahkan seluruh lautan reinkarnasi yang telah lama dibungkus oleh kekuatan jahat, krisis seperti itu. Tidak ada yang menemukannya. Konspirasi nyata juga perlahan terungkap saat ini. Hohoho. Menyerap kekuatan klan suci Suizi, inti dari atribut air dalam tubuh mendekati saturasi, dan kontrol serta penggunaan atribut air telah mencapai tingkat yang baru. Tetapi dengan persepsi kekuatan jiwa, tampaknya itu apalagi yang hilang, sehingga menyulitkan inti ember atribut air untuk mengambil langkah paling penting. Dalam kekosongan kuburan reinkarnasi, Xiao Yan perlahan membuka matanya, lapisan energi riak seperti gelombang air tertidur di sampingnya, matanya penuh keraguan. Laut Dou Qi dan Dou Kor adalah fondasi kultivasi, tetapi sekarang atribut air Dou Nue berkedip dengan cahaya yang sangat besar, apakah ada semacam ambiguitas di dalamnya? Sekarang tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan 3 inti ember dari 4 atribut, api, guntur, dan air, yang membuat kekuatannya semakin menakutkan. Langkah penting itu sepertinya kehilangan sesuatu. Xiao Yan juga tahu bahwa jika salah satu dari 3 inti ember ini bisa melangkah lebih jauh, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang sama sekali baru, tetapi itu samar dan tidak ada yang mengetahuinya. Ledakan, tepat ketika hati Xiao Yan dipenuhi dengan keraguan, seluruh kuburan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di laut samsara tiba-tiba menjadi gelisah, dan satu demi satu, gelombang cahaya jahat yang menutupi langit dan matahari jatuh dari langit, benar-benar mengaduk seluruh reinkarnasi. Melalui fluktuasi kekuatan jahat ini, pertempuran nyata dapat dirasakan secara samar, muncul di kedalaman lautan reinkarnasi. Hanya mengandalkan Master Suci Andit, puncak tingkat reinkarnasi tingkat 8 dan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 8 yang tidak kompeten, saya khawatir itu tidak akan mampu mengatasi 2 klan suci yang tersisa. Kulit Xiao Yan tenggelam, dan dia segera meninggalkan beberapa kekuatan api suci di kuali Dewa Api, melindungi 3 makam reinkarnasi, dan kemudian kecepatannya meroket dan menyapu ke arah lingkaran pertempuran inti. Jika bukan karena perlu mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga gadis itu, Xiao Yan tidak akan pernah peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Sekarang semua orang berada di kapal yang sama, Xiao Yan tentu saja tidak akan berdiri dan menonton. Mengatakan, apa yang telah terjadi. Dalam kehampaan, Xiao Yan bergerak cepat, menatap pria kuat yang melarikan diri dari lingkaran pertempuran inti seperti anjing yang hilang dan bertanya. Banyak pembangkit tenaga listrik yang melarikan diri dari kedalaman laut samsara memiliki bekas luka besar dan kecil di tubuh mereka, dan ekspresi mereka sangat rumit, seolah-olah mereka telah mengalami pertempuran hebat. Xiao, Tuan Domain Xiao, kerumunan yang ramai tampak bingung, melihat sosok Xiao Yan seolah-olah meraih sedotan terakhir untuk hidup, dan ternyata itu adalah mata yang berkaca-kaca. Apa yang sedang terjadi? Xiao Yan melihat belenggu yang sangat jahat pada orang-orang ini, dan segera mengerutkan kening. Kekuatan jahat yang begitu menakutkan. Kekuatan yang terakhir mungkin bukan puncak sederhana dari reinkarnasi 8 kali lipat, atau keberadaan yang lebih sulit. Xiao Yuzu,
Kamu tidak tahu sesuatu. Pusat dunia manusia menunjuk penguasa istana surgawi kuno sebagai komandan pasukan koalisi, mengumpulkan pasukan koalisi skala besar, dan menyerang klan jahat asing dalam reinkarnasi laut bersama-sama. Tetapi dihadapkan dengan klan Tuan Yuan suci di antara 3 klan suci, pasukan koalisi kami hampir musnah. Tuan Istana Surgawi kuno dan Tuan Suci Keabadian juga dipermainkan olehnya. Dan sekarang seluruh laut samsara berada di bawah kendali dunia luar. Di kerumunan, suara-suara menjadi tersendat, dan jelas bahwa mereka tidak akan pernah melupakan pertempuran tadi. 5 pembangkit tenaga listrik di sekitar peringkat reinkarnasi tingkat 8 dan ratusan pembangkit tenaga listrik bergabung. Tetapi di tangan Tuan Sein Yuan ini, mereka sama lemah dan tidak berdaya seperti bayi. Bagi mereka, itu adalah rasa malu yang tidak bisa dihilangkan. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya segalanya jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Jika pasukan koalisi ini benar-benar dikalahkan, saya khawatir dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak akan dapat melindungi Laut Samsara untuk keberhasilan Samsara 3 wanita. Waktu, setiap detik penting. Tidak, ada konspirasi nyata di sini. Tujuan dari 3 orang suci utama di luar wilayah tidak hanya untuk melenyapkan banyak pembangkit tenaga listrik yang tidur di lautan reinkarnasi, tetapi juga untuk memusnahkan semua orang yang kami dukung. Ini adalah balas dendam dari luar domain, dan ini juga merupakan deklarasi perang nyata dari luar domain melawan Great Thousand World. Satu demi satu suara mengerikan yang membawa ekspresi keputusasaan diam-diam memenuhi wajah mereka. Jelas, hanya setelah melihat kekuatan guru primordial suci, mereka tahu apa yang harus mendominasi. Bawa aku ke sana. Bahkan jika hanya ada kesempatan, kamu harus mencoba yang terbaik. Xiao Yan menekan keterkejutan di hatinya dan menarik napas berat. Yang itu adalah eksistensi menakutkan yang melampaui puncak reinkarnasi 8 kali lipat, dan dapat membunuh segalanya dalam satu sentuhan tangan. Kami tidak punya harapan sama sekali. Tuan Xiao Yu, bunuh aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak ingin menjadi boneka di luar wilayah, atas belas kasihan orang lain. Setelah beberapa saat, melihat api suci dan panas di seluruh tubuh Xiao Yan, beberapa sosok tidak tahan dengan siksaan dari belenggu jahat itu, dan mereka benar-benar mengundurkan diri. Meskipun mereka melarikan diri dari lingkaran pertempuran inti, mereka telah ditanam oleh belenggu jahat Tuhan Roh Kudus. Kekuatan itu menggerogoti hidup mereka dan mengikis pikiran mereka. Jika tidak ada orang yang kuat untuk mengusir mereka, tidak masalah mereka melarikan diri ke ujung bumi. Mereka semua akan direduksi menjadi orang mati berjalan di luar wilayah, atas belas kasihan orang lain. Metode Sein Yuan Lord ini sangat kejam, membunuh orang dan membunuh orang, membuat orang berdebar-debar. Merobek, aku untuk sementara melindungi pikiranmu dengan kekuatan api suci. Meskipun kekuatan erosif dari belenggu jahat itu menakutkan, tetapi dengan kekuatan api suci, kamu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Saat Xiao Yan melambaikan tangannya, irisan api suci 9 warna mengalir ke tubuh orang-orang ini. Setelah memasukkan api suci ke dalam tubuh, belenggu jahat seperti racun mematikan itu dihentikan secara paksa. Di mana mereka sekarang? Bawa aku ke sana. Kepala Xiao Yan sedikit berat, dan dia tersenyum tak berdaya saat dia melihat pembangkit tenaga manusia yang kebingungan di belakangnya. Sekarang seluruh laut samsara di penjara. Jika mereka tidak mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga wanita itu, saya khawatir mereka semua akan dimakamkan di sini. Di ujung lautan reinkarnasi, Tuan Xiao Yu, lewat sini. Setelah selesai berbicara, kekuatan pria kuat di kepala strata reinkarnasi lapisan ketujuh meroket, dan kekuatan perak guntur di sekujur tubuhnya terus melenyapkan dan mengusir aura jahat dalam kehampaan, membimbing Xiao Yan ke arah kemajuan. Melihat Xiao Yan dan keduanya bergegas ke lingkaran pertempuran inti tanpa ragu-ragu, sosok-sosok di sekitarnya yang baru saja melarikan diri ragu-ragu sejenak, dan ada aura tegas dari kedalaman murid mereka, dan mereka mengikuti. Mereka adalah pusat kekuatan dunia 1000 besar. Bahkan jika mereka mati, mereka akan mati dalam pertempuran, di mana ada pengecut yang gentar.
Jika semua orang di dunia ini begitu pengecut, siapa yang akan melindungi dunia ini? Ledakan. Pada saat ini, di pinggiran terluar Laut Samsara, lapisan awan gelap padat di sini. Di antaranya kilat menyambar dan guntur, sosok yang agak redup bercokol di dalamnya, dan tetesan air hujan hitam pekat dengan cepat terjadi di awan. Badai berdarah yang sebenarnya akan segera dimulai. Ledakan. Selama pidato, bau mesiu di seluruh kekosongan telah mencapai titik di mana ia berada di ambang pemicu, dan fluktuasi yang dilepaskan oleh Holy Primordial Lord dan pedang batu jahat di tangannya telah membuat banyak orang menghela nafas. Di hadapan musuh semacam ini, tampaknya tidak ada yang bisa mengguncangnya kecuali Tuan Suci Mayat Hidup dan Xiaoyan. Mundur bersama mereka, melihat serangan ganas dari pihak lain, Xiaoyan perlahan menoleh dan berkata dengan serius kepada Guru Suci Mayat Hidup dan yang lainnya di bawah. Kekuatan dan efektivitas tempur Saint Yuan Lord ini terlalu mengerikan. Bahkan Xiaoyan sekarang harus keluar semua, jadi dia tidak bisa lagi mengurus orang lain. Saint Lord Andit dan yang lainnya sudah terluka, bahkan jika mereka tinggal di sini, hanya menambah masalah. Anda melihat suara kejam dan acuh tak acuh Xiaoyan, ekspresi penguasa istana surgawi kuno suram dan tidak pasti, dan dia penuh dengan kebencian terhadap Xiaoyan. Orang ini benar-benar menganggap banyak pasukan koalisi mereka sebagai botol bahan bakar. Pergi, mundur dari dunia ini, cobalah jika kamu bisa menerobos. 3 klan suci di lautan reinkarnasi tidak dapat ditangani dengan kekuatan kita sendiri. Pergilah, Tuan Suci Andit juga orang yang cerdas. Melihat kata-kata Xiaoyan di lautan api, dia mengerti sesuatu setelah menimbangnya. Lagi pula, sikap Xiaoyan sekarang cukup mengkhawatirkan, bahkan jika dia sendiri cukup takut, karena Xiaoyan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk berurusan dengan Guru Primordial Suci. Guru Suci Abadi juga bersedia mundur dengan tentara. HMPH, mau lari, tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini tanpa persetujuan tuannya. Kekosongan melonjak, dan Tuan Saint Yuan mengulurkan sepasang pergelangan tangan putih dari jubah hitam dan melambaikan pedang batu jahat. Kekosongan dunia ini runtuh seketika, dan fluktuasi energi yang mengandung kekuatan jahat yang mematikan mengejar dan membunuh semua orang yang melarikan diri di sini, dan pergi. Dihadapkan dengan kelainan seperti itu, Xiaoyan menghentakkan kakinya dengan keras, dan lautan api yang tak berujung tiba-tiba menyusut dengan hebat. Dalam sekejap mata, itu menyatu menjadi hati lotus yang menyala, mengikuti seperti meteor yang jatuh, terus-menerus melawan serangan terakhir serangan jahat. Bang bang bang, sebuah suara keras bergema di langit, dan di seluruh kehampaan, hanya ada Xiaoyan dan sosok Saint Yuan Lord. Apakah itu layak, untuk beberapa penjahat tentara bayaran, kamu menempatkan dirimu dalam bahaya? Pengejaran tidak membuahkan hasil, Saint Yuan Lord menyerah begitu saja dan membunuh Saint Lord Undead. Dibandingkan dengan beberapa orang itu, pentingnya Xiaoyan sudah jelas. Namun, yang mengejutkan Master Primordial Suci, serangannya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan sesuka hati. Kekuatan orang ini juga tidak bisa diremehkan. Semua orang menginginkan sesuatu, mungkin, Xiaoyan mengangguk tidak dapat disangkal, tetapi di kedalaman matanya ada cahaya samar warna api yang ekstrim. Sudah lama sejak saya mengalami tekanan yang begitu besar, tetapi tidak ada ketakutan di lubuk jiwa saya, tetapi lebih banyak kegembiraan. Semakin besar tekanan, semakin besar rebound. Ayo kita lakukan. Aku juga sangat ingin melihat apakah keturunan klan Xiao ini, yang telah disebutkan oleh banyak orang dari klan kita, sama beraninya dengan sang legenda. Jubah hitam Saint Yuan Lord perlahan memudar, memperlihatkan wajah yang sangat jahat. Di tubuhnya ada garis-garis jahat yang terukir di sekitarnya, dan seluruh tubuh sama suramnya dengan rune jahat. Sesuai keinginan kamu, kekuatan api suci, takhta api. Dalam sekejap, Xiaoyan tidak menahan tangan, dan begitu dia bergerak, keterampilan bertarung tingkat setengah dewa langsung ditampilkan. Fen Jue hari ini cukup bagi Xiaoyan untuk benar-benar melakukan 2 keterampilan bertarung tingkat setengah dewa. Jika 2 serangan belum menyelesaikan orang ini, saya khawatir dia hanya bisa menemukan pembunuh yang sebenarnya. Penguasa pembunuh dewa, sekarang, di bawah mahkota Yaoji, mahkota Chang'e, atau reinkarnasi yang sukses dari Lei Lord, mereka sudah memiliki modal untuk menyelamatkan keluarga Xiao.
Begitu 3 pembangkit tenaga listrik di lautan reinkarnasi berhasil dibangunkan, mereka akan dapat menyelamatkan rencananya dalam beberapa hari. Oleh karena itu, lautan reinkarnasi sekarang pertempuran pertama harus berhasil, tidak peduli apa, bahkan jika itu mengekspos semua kartu truf Xiaoyan. Ledakan, api 9 warna yang menyilaukan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan, dan segera berubah menjadi energi api yang memenuhi langit, membangun kuil api hampir 1000 zang sedikit demi sedikit. Di kuil, kekuatan api suci tersebar di mana-mana. Di inti kuil, Xiaoyan duduk dengan tenang di kursi api, menatap penguasa primordial suci di bawah dengan sikap tenang. Pada saat ini, seolah-olah Raja Api Dunia sedang menghakimi kejahatan. Kekuatan seperti itu memang jauh lebih kuat dari penjahat tentara bayaran itu. Hanya dengan begitu aku bisa memenuhi syarat sebagai lawanku. Wilayah pedang tak berujung, 10.000 cahaya jahat pemusnahan. Tiba-tiba, sudut Lord Zheng Yuan mulai membisikkan beberapa mantra yang sangat misterius dan rumit. Beberapa saat kemudian, pedang batu jahat berkedip di telapak tangannya, dan seluruh tubuhnya gelisah, dan sekelompok sinar gelap yang memotong melalui fajar muncul dari udara tipis. Ledakan, 2 serangan yang sangat kuat baru saja muncul, dan mereka diam-diam saling berhadapan di bawah situasi tegang keduanya. Kekosongan bergetar, nyala api yang cemerlang dan sinar hitam legam tersebar secara acak. Kemanapun mereka pergi, kekosongan itu dimusnahkan, dan 2 serangan diam-diam tenggelam. Puff, seteguk darah merah cerah tiba-tiba menyembur keluar dari sudut mulut Xiaoyan, dan tubuhnya mundur beberapa lusin langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Meskipun kekuatan yang tepat dari orang ini masih melayang di puncak tingkat reinkarnasi 8 kali lipat ke tingkat reinkarnasi tingkat 9,5 langkah, pembangkit tenaga listrik jahat yang menyentuh ambang tingkat reinkarnasi 9 kali lipat masih sulit bagi Xiaoyan hari ini. Demigods tidak bisa mengatasinya. Darah dalam tubuh perlahan menjadi panas dan semangat juang yang langka merasuki hatiku. Orang ini adalah musuh nyata. Apakah ini kepercayaanmu? Setelah menghancurkan keterampilan bertarung setengah dewa Xiaoyan, Lord Zheng Yuan masih memiliki senyum tipis di mulutnya, seolah-olah dia bertanya dan mencibir pada Xiaoyan. Kekuatan keduanya masih terlalu berbeda. Sepertinya, aku hanya bisa mencoba ini, kuharap tidak ada yang salah. Setelah beberapa saat, ide gila tiba-tiba muncul dari kedalaman pikiran Xiaoyan, dan saat muncul, itu menjadi bayangan yang melekat. Sumber api suci yang diberikan oleh ketiga wanita itu telah digunakan 1 kali. Jika digunakan lagi, sumber api suci akan hilang saat cahaya, dan sumber api suci akan hilang dalam kondisi terburuk. Namun, hanya fusi api suci 9 warna masih belum bisa sepenuhnya melawan orang ini. Satu-satunya cara adalah menemukan cara lain. Karena api suci dapat menyatu, lalu 3 inti ember air, api, dan guntur di tubuhmu yang telah mencapai pengisian sempurna. Jika itu berhasil digabungkan, kekuatan yang dihasilkannya mungkin akan sangat dekat dengan sihir kuasi ilahi. Cukup untuk menyebabkan kerusakan nyata pada Sein Yuan Lord. Karena kamu dapat menggabungkan api suci dan kekuatan iblis, mengapa kamu tidak dapat menggabungkan inti pertempuran? Inti ember adalah inti dari kekuatan atribut. Perpaduan ketiga atribut itu sangat kuat sehingga dapat memerintah seluruh dunia. Jika ya, saya khawatir Xiaoyan akan memiliki kartu truf tambahan yang menyelamatkan jiwa. Bahkan jika dia kalah, Xiaoyan, yang memiliki penguasa membunuh Tuhan, masih memiliki kepercayaan terakhir untuk membunuh Tuan Sein Yuan. Perhatikan akun resmi, berinvestasi dalam artikel bagus, perhatikan untuk mendapatkan uang tunai dan poin. Bertaruhlah. Melihat Sein Yuan Lord di kejauhan, Xiaoyan tersenyum. Dan begitu pikiran gila itu muncul, mereka tidak dapat ditarik kembali. Pertempuran Laut Samsara yang bercokol di wilayah misterius dunia 1000 besar telah berkecamuk saat ini. Pinggiran Laut Samsara diselimuti awan gelap jahat yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kilat dan guntur, seolah-olah badai nyata akan terjadi. Datang. Setelah Xiaoyan mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri untuk berurusan dengan Guru Primordial Suci, Guru Suci Abadi memimpin pasukan koalisi yang tersisa dan menghilang menuju tepi Laut Samsara, mencoba menerobos sini dan pergi ke pusat dunia manusia untuk pasukan penyelamat. Hanya saja ketika sekelompok orang ini datang ke tepi lautan reinkarnasi, melihat awan jahat yang kedap udara,
ketakutan muncul di hati mereka. Ada makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan reinkarnasi, yang secara alami diterangi dengan kecemerlangan, tetapi sekarang jalan masuk dan keluar dari lautan reinkarnasi telah sepenuhnya diselimuti oleh awan gelap jahat yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ada kekuatan tak dikenal yang tersembunyi di awan gelap ini. Semua orang dengan tubuh yang terluka parah melangkah ke langit laut samsara, dan melihat awan jahat yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar menyelimuti tempat ini, dan mata mereka sedikit longgar. Berdiri di bawah awan gelap kejahatan ini, lembab, dingin, dan bau busuk memenuhi persepsi mereka, dan ketakutan yang tak berkesudahan merayap keluar dari lubuk jiwa mereka. Guru suci mayat hidup berdiri di kehampaan, dan melihat awan gelap jahat yang menjulang ini terus-menerus melonjak. Dari bawah, seluruh lautan reinkarnasi tampaknya ditelan oleh awan gelap. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa mereka lawan bersama. Penerobosan. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik, kita harus membuat celah di sini. Jika tidak, perjalanan kita akan sepenuhnya jatuh di sini. Bunuh aku. Setelah ragu-ragu sejenak, Guru suci mayat hidup memandang api penyucian manusia ini dengan mata merah, dan segera meraung. Seluruh tubuh dipenuhi dengan kekuatan reinkarnasi di dalam tubuh, dan tiba-tiba meledak ke dalamnya. Lord of the Endless Flame Alliance yang bermartabat hanyalah nama palsu. Sejauh ini, apa kata-kata terakhirmu? Di lingkaran pertempuran inti lainnya, Lord Shen Yuan memandang Xiao Yan yang berada di lautan api, terutama darah yang meluap dari sudut mulut Xiao Yan, yang membuat senyumnya semakin suram. Yang disebut keturunan klan Xiao ini tampaknya tidak sekuat yang dikatakan legenda. Xiao Yan tidak menanggapi. 3 dao cores di tubuhnya perlahan bercokol di lautan Douqi, memancarkan gelombang kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah penindasan kekuatan jiwa Xiao Yan, mereka diam-diam mulai bergabung. Fusi membutuhkan waktu. Selain itu, situasi saat ini juga merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiao Yan. Bagaimanapun, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan api suci dalam pertempuran sebelumnya dengan klan tahta suci Suizi, meskipun dia kemudian menyerap kekuatan seluruh ras. Retakan, melihat sikap diam Xiao Yan, Lord Shen Yuan merentangkan pergelangan tangan Baizi dan mencubitnya dengan tenang ke arah lautan api di sekitar Xiao Yan. Hanya dengan pernyataan seperti itu, lautan api suci yang memenuhi langit langsung dihancurkan, dan kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh yang terakhir sekarang membuat seluruh dunia terdiam. Kulit Xiao Yan juga sedikit berubah saat ini. Kekuatan kuat dari Lord of Shen Yuan telah memperkuat tekadnya untuk mengintegrasikan 3 atribut. Ledakan, tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, Tuan Shen Yuan mengayunkan pedang batu jahat di tangannya lagi, dan cahaya pedang besar tiba-tiba jatuh dari pedang batu, dan segera menabrak Xiao Yan dengan momentum guntur. Tuan Shen Yuan jelas bukan orang yang baik hati, dan dia ingin sepenuhnya melenyapkan Xiao Yan ketika dia bergabung dengan Doukor. Semua perhatian seperti pikiran, kekuatan jiwa, Del, hampir terfokus pada peleburan inti pertempuran di dalam tubuh, dan memang benar bahwa dia hanya dapat mengambil pedang ini secara tiba-tiba. Jianmang memanggil, kekosongan sedikit bergetar, pakaian Xiao Yan meledak dalam sekejap, dan pada kulit berwarna perunggu, bahkan dengan perlindungan sisik dunia bawah, ada bekas luka gelap saat ini, yang menarik perhatian. Rasa sakit semacam itu menembus jauh ke dalam jiwanya, seolah-olah jiwanya sendiri diekspos secara tidak siap di bawah mata lawan, dipukuli tanpa ampun oleh cambuk sihir merah yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap cambuk akan membuat tubuh Xiao Yan bergetar, keluar dari sini. Dalam sekejap, suara Du Tianhong menggelegar, dan dia dengan mudah memukul mundur pemuda itu. Buho, saat suara itu jatuh, dalam kehampaan, bayangan Phoenix luar angkasa dan lautan api langsung menghilang, tetapi di belakang Xiao Yan, petir abu-abu, seperti panah yang terkejut, menembak dengan panik ke arahnya. Sabu-sabu, setelah beberapa saat, Musi langsung ditarik oleh tangan besar yang tak berujung. Dalam sekejap, saluran luar angkasa ini kembali tenang. Tabrakan, sosok Xiao Yan juga kembali ke geladak. Ada apa? Dia baru saja kembali ke geladak dan langsung bertanya pada Duo Qifei dan Duo Tianhong ketika dia melihat sosok itu. Karena mendengarkan percakapan antara keduanya barusan, orang-orang ini sepertinya saling mengenal. Lawan lama.
Duan Tianhong tersenyum perlahan, tetapi suaranya penuh penghinaan. Orang-orang itu bukanlah kekuatan yang lemah di benua barat, bernama Pavilion Siyun. Ketika saya masih muda, mereka memaksa saya untuk menyelesaikan pernikahan dengan tuan muda di pavilion mereka di kompetisi 4 benua terakhir, di depan pembangkit tenaga listrik 4 benua, tetapi ayah saya menolak, dan mereka hampir menculik saya di akhir. Ayo pergi, Duan Qifei bergema sedikit rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Jelas pada saat itu, dia secara alami tidak mengerti hal-hal ini. Lalu apa? Xiao Yan bertanya. Lalu, ayahku sangat marah, dan ketika buktinya meyakinkan, kepala ketiga pavilion Muyun masih membuat tipu muslihat yang tak ada habisnya. Akhirnya biarkan ayah menamparnya sampai mati. Duan Qifei berkata sedikit, tetapi ada sedikit kehangatan di hatinya. Jelas jika dia tidak main-main, dia tidak akan tertipu oleh orang-orang ini. Satu telapak tangan ditembak mati. Xiao Yan merasakan kejutan yang dalam di hatinya. Jelas, tindakan Tianhong terlalu tegas, tetapi berpikir bola balik. Seseorang memperlakukan seorang gadis kecil seperti ini, seorang ayah, dengan cara seperti itu, juga masuk akal. Ya, ditampar sampai mati, bahkan tidak ada kekuatan jiwa yang tersisa. Ngomong-ngomong, kekuatan tuan ketiga tampaknya adalah penyempurnaan Douxian bintang 4. Duo Qifei berkata dengan polos, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang sangat sederhana. Di depan pembangkit tenaga listrik yang bersaing di 4 benua, saya menamparkan sampai mati pembangkit tenaga listrik Douxian bintang 4 yang sempurna. Meskipun master penempaan itu kuat, saya khawatir balok ini juga akan ditempa. Xiao Yan menelan seteguk air liur dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan. Tidak heran pria itu baru saja melihat bahwa dia berasal dari Dongzhou, dan dia melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan perasaannya sangat dibenci. Tidak apa-apa, kekuatan Pavilion Siyun tidak perlu ditakuti. Mereka bukan yang paling kuat di atas Shizu. Duan Qifei tertawa. Ayo pergi, sebentar lagi kita akan sampai di tempat tujuan. Setelah kata-kata itu selesai, keduanya pun kembali ke kamar masing-masing. Bajingan, lihatlah hal baik apa yang telah kamu lakukan. Pada saat yang sama, di kapal luar angkasa Pavilion Siyun, Musi juga ditegur oleh sekelompok pembangkit tenaga listrik. Aku hanya tidak setuju. Terakhir kali, paman ketiga mengorbankan hidupnya dengan sia-sia untuk bisnisku, dan aku tentu saja ingin menemukan wajah untuknya. Pada saat ini, Musi sedang berlutut di sebuah rumah di kapal ruang angkasa. Hanya ada 3 orang di dalamnya. Rumah, Musi dan ayahnya, Mu Yunfei, dan seorang pria yang agak misterius. Tapi saat ini, Musi masih belum bertobat sama sekali, katanya. Jika bukan karena kamu, putri kecil dari Thunder Valley, apa yang akan terjadi? Mengembalikan wajahmu, hanya mengandalkanmu, bintang 3 yang bertarung abadi. Bahkan tidak layak untuk memberi sepatu Duan Tianhong. Kenapa aku, Pavilion Siyun, memiliki pemborosan sepertimu? Pria parubaya yang duduk di tempat pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Wajahnya memerah karena pria di depannya. Tuan Pavilion tenang, Tuan muda juga untuk Tuan ketiga. Setelah beberapa saat, orang ketiga di rumah itu berkata dengan mengesankan. Mu Xin, sebagai kepala kedua dari Pavilion Siyun kami, aku khawatir kamu tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi saat itu. Saat pria parubaya di depannya berbicara, Mu Yunfei mencibir. Pada awal kompetisi 4 benua, saudara ketiga memimpin pasukan kita pergi. Pada saat itu, saudara ketiga membawa Musi muda untuk pergi awalnya hanya untuk membiarkan dia mengamati dan mengamati. Tapi menurutmu di mana pria ini menyukai gadis penempa pisau Lei Gu Du Qifei sekilas, dan bersikeras mengganggu saudara ketiga untuk menikahkan dia. Tapi Duo Qifei juga bergegas keluar dari 4 benua untuk ujian, jadi dia tidak tahu identitas spesifiknya. Kemudian, Duo Tianhong tahu bahwa dia tidak akan mencobanya, jadi dia membuat keputusan ini, jadi dia benar-benar jatuh. Musin, pemimpin kedua Pavilion Siyun, suara itu penuh dengan kedinginan, bahkan jika saudara ketiga membuat kesalahan terlebih dahulu. Tetapi Duo Tianhong langsung melenyapkannya di depan banyak orang kuat, dan itu tidak akan memberi mereka wajah Pavilion Siyun. Itu masalah, tidak peduli benar atau salah.
keluhan antara kita dan Forest Sword Thunder Valley tidak dapat diselesaikan. Namun, kebodohanmu sedikit memalukan bagi pavilion Xion kami. Mu Yunfei mendengus dingin. Ayah, Musi memandang pria yang amarahnya perlahan berkurang, dan tidak bisa menahan perasaan gembira. Untuk lain kali, beri aku kedamaian. Jangan khawatir. Aku akan membuat mereka membayar kembali hutang Forest Thunder Valley cepat atau lambat. Mu Yunfei mencibir, suaranya sangat suram. Ayo turun dulu. Setelah itu, ketenangan kembali pulih di sini. Dalam sekejap, ada juga banyak kapal luar angkasa yang muncul di saluran luar angkasa, dan jelas bahwa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya juga bersaing melawan 4 benua. Pada saat yang sama, adegan yang sangat aneh juga dipentaskan di tempat yang agak misterius di hari hantu. Ini adalah hutan yang sangat redup. Di hutan, pohon-pohon mati dan burung gagak yang menakutkan terus-menerus terbang dan muncul. Bahkan tidak ada hijau sama sekali. Yang ada hanyalah keheningan dan tidak ada vitalitas sama sekali. Benar-benar ditangkap. Seorang lelaki tua berambut abu-abu berbaring di kursi di gubuk hutan bobrok perlahan membuka matanya yang lesu, dan tiba-tiba merasakan perasaan berat memenuhi seluruh ruang. Kepala aula telah mengatakan bahwa kami, penjaga 5 jiwa dan 12 yang mulia, tidak boleh terlibat dalam rencana klan jahat asing dan dosa. Dan kali ini rencana mereka, tidak hanya kehilangan keluarga hantu, tetapi juga kehilangan orang berdosa. Ini berdampak besar pada klan jahat asing dan dosa, dan mereka harus merespons. Tapi kali ini, istana jiwa kami tidak akan menemanimu. Ketika pertempuranmu dimulai, kami secara alami akan mengikutimu untuk mengumpulkan jiwa. Pada saat itu, kekuatan kami akan meningkat. Hehe, orang tua itu tersenyum sinis, tetapi fluktuasi kekuatan jiwa di atas tubuhnya lebih mengesankan daripada Xiao Yan arogan dan bahkan lebih arogan daripada Du Tianhong. Pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan menakutkan seperti itu mungkin adalah 12 master jiwa dari Aula Jiwa atau salah satu pembangkit tenaga listrik terbaik di antara 5 penjaga jiwa. Puff. Sebuah bayangan hitam dengan cepat jatuh dari awan jahat, dan ada angin yang sangat kuat di sepanjang jalan, seolah-olah itu ditembak jatuh dari awan jahat oleh suatu kekuatan. Penguasa istana surgawi kuno, sesuatu telah jatuh dari awan jahat. Sepertinya itu orang, di antara kerumunan, beberapa orang bermata tajam menemukan sesuatu dan berteriak dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, untuk menghadapi musuh yang dikendalikan di depan mereka, mereka sudah kewalahan, dan mereka hanya bisa menggantungkan harapan terakhir mereka padanya. Tidak, Tuan Suci mayat hidup, melihat bayangan lelaki tua itu jatuh dari awan jahat seperti semut, suara Xiao Yan menjadi serius lagi. Pada saat ini, Guru Suci mayat hidup, dikelilingi oleh cahaya kematian yang suram dan lingkaran cahaya jahat, tampaknya terlibat dalam semacam pertempuran yang sangat sengit, dan ada bekas luka di sekujur tubuhnya. Untuk menerobos lautan samsara, Guru Suci mayat hidup memasuki awan jahat sendirian dan mencoba mengalahkan Kaisar jahat berkaki 100. Kamu tidak apa-apa. Setelah ragu-ragu sejenak, Xiao Yan masih memimpin untuk menyelamatkan Guru Suci Andit. Aku baik-baik saja, tapi kali ini, lautan samsara mungkin akan hancur. Ada keputusasaan yang langka di mata tua Guru Suci Andit, bahkan jika dia melangkah ke awan jahat dengan kekuatannya di puncak reinkarnasi rangkap 8, dia tidak menemukan dalang di balik kendali hujan, dan dia lebih seperti dia, badut umumnya diejek olehnya. Kali ini 1000 besar pasukan sekutu mencoba untuk menyerang 3 klan suci, dan rencananya dari awal adalah lelucon. Lelucon yang bagus, ada seseorang di awan jahat, yang juga dalang sebenarnya dari bencana laut reinkarnasi ini. Aku mohon. Guru Suci Undead menatap tatapan tak tergoyahkan Xiao Yan, dan segera membuka mulutnya tanpa menyerah. Berapa banyak? Xiao Yan mengangguk ringan. Hanya satu, dia adalah kepala dari 3 klan suci, Kaisar jahat berkaki 100, dan kekuatan tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah. Guru Suci mayat hidup menatap Xiao Yan dengan mata tuanya, menantikan tindakan yang terakhir. Sepertinya dia berada di ambang hidup dan mati, dan dia hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada Xiao Yan. Xiao Yan, saya mohon Anda untuk mengambil tindakan dan menyelamatkan makhluk hidup dari pemakaman keabadian suci.
Setelah laut reinkarnasi dihancurkan, banyak pembangkit tenaga listrik reinkarnasi yang menghuninya akan dihancurkan dalam tubuh dan jiwa, dan kita juga akan dihancurkan menjadi abu, dan tidak ada yang akan selamat. Petik 2. Setelah beberapa saat, melihat wajah tenang Xiaoyan, suara Master Suci Andit tersendat. Mungkin banyak orang khawatir tentang hilangnya keluarga Xiao, tetapi suatu hari, masalah ini akan terungkap. Petik 2. Petik 2. Xiaoyan memandangi awan jahat di langit yang terus-menerus bergerak, dan tetesan hujan jahat menetes darinya, dan segera bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lompatan ini, saya takut akan menghadapi krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi apakah saya masih punya pilihan? Pada saat ini, seseorang harus berdiri, bukan? Tapi saya hanya mewakili diri saya sendiri, dan saya tidak ingin ada hubungannya dengan pusat dunia manusia. Saya harap Anda jelas. Di akhir kata-kata, murid Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan gelombang panik. Saya menyesal, melihat pria ramping di depannya, tentara aliansi 1000 besar yang masih hidup dengan paksa menahan air mata di pupilnya, dan rasa kekaguman yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di hatinya. Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa menghadapinya. Aku hanya bisa menunda waktu sebanyak mungkin. Jauh di dalam lautan reinkarnasi, ada makam reinkarnasi dari tetua agung klan Xiao. Jika aku kalah, itu akan menjadi harapan terakhir kita. Ingatlah untuk melindunginya apapun yang terjadi. Makam reinkarnasi yang bagus. Xiaoyan dengan sungguh-sungguh berjalan ke guru suci mayat hidup dan berkata dengan suara rendah, klan tahta suci Suizi benar-benar menghancurkan tangan mereka sendiri. Tetapi dua kekuatan aliansi klan suci yang tersisa jelas merupakan kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Tentara hanyalah setetes dalam ember. Mengapa Anda merasakan nada aneh Xiaoyan? Itu sebenarnya lebih seperti niat Tuogu. Mata Master Suci mayat hidup perlahan bergetar, dan dia bingung untuk sementara waktu. Aku tidak mempercayai salah satu dari mereka. Memulai, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya. Api suci berkedip di sekujur tubuhnya, dan meledak ke awan jahat sedikit demi sedikit. Banyak kekuatan koalisi yang berjuang keras di bawah mengangkat kepala mereka dan melihat postur Xiaoyan sendirian, sangat menyadari sesuatu, dan ledakan rasa hormat di hati mereka. Tuan Xiaoyu, kebaikan yang luar biasa. Mereka secara alami tahu bahwa Xiaoyan akan menantang kaisar jahat 100 kaki sendirian. Tentu saja, ini akan menunda datangnya badai untuk banyak waktu. Tetapi yang terkuat di antara 3 klan suci, reinkarnasi 8 kali lipat Xiaoyan, tingkat kekuatan, apakah itu lawannya? Apakah dia berhasil atau tidak, setidaknya dia telah mengambil langkah penting ini. Dia sudah berada di atas banyak pasukan koalisi kita, bukan? Guru Suci Andit melihat kelompok ribuan pasukan koalisi ini yang bisa ditelan dan dikendalikan oleh hujan kapan saja, dan mau tak mau meningkatkan sentuhan penyembahan. Ini adalah orang-orang dari keluarga Xiao, bahkan jika jurang di depan mereka adalah jurang, mereka akan melompat ke dalamnya tanpa ragu-ragu. Xiao yang telah pergi, dia secara alami memiliki rencananya, dan dia tidak akan peduli dengan hidup dan mati ribuan pasukan koalisi ini. Tetapi dia harus mengulur waktu untuk reinkarnasi ketiga wanita itu. Bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia harus membangun tembok yang megah untuk menutupinya. Pertempuran ini tidak hanya untuk laut reinkarnasi, tetapi juga untuk cinta dan perlindungan. Dong dong dong. Setelah tindakan Xiaoyan, awan jahat di atas lautan reinkarnasi tampaknya merasakan bahwa seseorang mendekat, dan di bawah kendali kekuatan tertentu, mereka mulai melonjak dengan aneh. Bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera keluar dan datang. Aduh, satu demi satu tangisan sengsara, senandung, dan suara-suara marah berkumpul, dan sedikit terdengar dari awan jahat. Suara menderu yang mengejutkan seperti itu awalnya adalah semacam siksaan. Pada saat suaranya bergema di langit di dalam seluruh laut reinkarnasi, makam reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik yang telah jatuh ke dalam reinkarnasi tertidur, dan ribuan luka dengan mudah ditusuk oleh mereka. 100 lubang. Itu adalah badai yang sangat jahat, dan bahkan pada malam kedatangannya, fluktuasi yang menggetarkan hati seperti itu meletus. Laut Samsara, yang baru saja ditempati oleh ras jahat dari luar wilayah, sekarang akan menghadapi badai berdarah yang nyata,
Bahkan jika mengalahkan lawan, Laut Samsara setelah bencana seperti itu akan benar-benar tidak dapat dikenali. Kekuatan jahat naik, dan langit dan bumi yang telah terinfeksi tidak akan memiliki nafas kehidupan. Hujan kejahatan akan memusnahkan di sini, menelan dan melenyapkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi, dan melemahkan kekuatan keseluruhan dunia 1000 besar. Kecepatan Xiao Yan semakin cepat, dan cahaya yang dilepaskan oleh api suci di sekujur tubuhnya berangsur-angsur menjadi redup. Seluruh tubuh gelap gulita, seolah-olah berada di zona malam abadi yang nyata, tidak ada waktu, tidak ada energi surga dan bumi, dan hanya ada keheningan tanpa akhir. Kaisar jahat berkaki 100, muncul, aku tahu kamu ada di sini. Ketika tubuhnya benar-benar tenggelam dalam kehampaan awan jahat yang gelap, Xiao Yan dengan ringan lega dan segera menutup matanya, memanggil dunia awan jahat ini dengan nada datar, harus kukatakan, aku mengagumi keberanianmu. Saat suara Xiao Yan jatuh, di dunia awan gelap, kerangka besar yang ditutupi cahaya merah darah berdiri di kehampaan, perlahan memutar tubuhnya, membuat semburan suara keras. Itu adalah kerangka kelabang merah darah, di bawah tubuh besar, ada tawa yang mirip dengan wanita manusia. Pada saat ini, tawa ini melukai jiwa Xiao Yan seperti dewa kematian, menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Memasuki awan jahat, kamu harus memotong atau menahan kendali kaisar jahat berkaki bayi dari hujan beracun, dan mencegah hujan beracun datang. Dalam benak Xiao Yan, dia masih mengingat perintah terakhir dari Guru Suci Andit, jelas bahwa informasi berharga seperti itu baru ditemukan setelah kematiannya. Kekosongan mulai melonjak, begitu raksasa seperti itu muncul, tubuhnya berputar, seolah-olah dia telah melemparkan semacam sihir iblis, makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berhibernasi di kehampaan, dan sejumlah besar makhluk jahat berkumpul di sini, seperti belalang di seluruh langit, kemanapun mereka lewat, tidak ada rumput yang tumbuh, dan bahkan kehampaan terkikis. Ada semburan suara keras yang digerogoti olehnya dalam kehampaan. Tubuh kelabang besar terlindung olehnya, dan tetesan air hujan muncul dari kehampaan yang digerogoti. Aku juga mengagumi keberanian dan keberanianmu. Melihat salah satu orang paling kuat di klan suci ini, mata Xiao Yan sangat serius. Bahkan jika pihak lain tidak melepaskan napas, seperti ini membuat tubuhnya gemetar, dan bahkan jiwanya memancarkan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Di tubuh besar kaisar jahat 100 kaki, ada racun jahat yang tak terhitung jumlahnya yang melekat padanya. Melalui tubuh yang suram dan cairan, orang dapat samar-samar melihat bagian tengah tubuh, ada singgasana kerangka yang terbuat dari kerangka berwarna darah tulang ditumpuk di atasnya dengan napas berwarna darah. Kaisar jahat 100 kaki, bahaya tersembunyi terbesar dari bencana laut reinkarnasi ini. Dan di samping kerangka berwarna darah seperti itu, ada altar air, cairan di altar air keruh, dan itu sama menakutkannya dengan racun yang mematikan. Ini adalah seluruh hujan beracun, bahkan jika ukurannya hanya beberapa meter. Tetapi jika itu benar-benar digunakan untuk datang ke sini, seluruh reinkarnasi akan benar-benar hilang. Beri aku sumber api suci di tubuhmu, mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk meninggalkanmu mayat utuh. Kerangka kelabang besar melonjak, dan suara menggerogoti yang tersiksa bergema di seluruh kekosongan. Tentara mengerikan yang dibentuk oleh jutaan racun jahat sudah cukup untuk menahan Xiao Yan di sini sepenuhnya. Hanya bergelombang, itu seperti gunung yang tak tertahankan, terus-menerus menekan kekuatan Xiao Yan, mencoba menggerogoti semua vitalitas Xiao Yan sedikit demi sedikit. Tarik pasukanmu dari wilayah dakianku, mungkin kami tidak akan membunuh mereka semua di luar wilayah itu. Menghadapi penindasan yang begitu parah, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Tetapi pada pupil yang sedikit jauh di masa lalu, ada gelombang niat jahat yang menakjubkan saat ini. Ini benar-benar orang yang melelahkan, dengan temperamen yang sama dengan orang-orang abadi dari keluarga Xiaomu di masa lalu. Namun, keturunan keluarga Xiao yang dapat berbicara secepat yang dia bisa, tidak dapat melindungi dunia ini sekarang. Dalam Perang Dunia Pertama, kamu mengorbankan banyak orang kuat untuk melindungi dunia ini. Sekarang setelah Laut Samsara hancur, apa yang kamu perjuangkan melawan kami? Kaisar jahat berkaki 100 yang duduk bersila di atas tahta di dalam tubuh kerangka kelabang tersenyum. Ingin memutuskan hubungan antara dirimu dan hujan beracun yang telah kamu rencanakan dengan matang ini. Sangat aneh,
Sekarang semuanya sudah siap. Selama hujan beracun ini datang seperti yang dijanjikan, seluruh laut samsara akan hancur total di sini. Keberadaan tubuh beracun kelabang adalah penghalang pertahanan alami, yang membuat tingkat reinkarnasi 9 lapis setengah langkah tak terkalahkan. Bagaimana dengan keturunan suku Xiao, penguasa dari Endless Flame Alliance? Kekuatan tingkat reinkarnasi 8 kali lipat, bahkan dengan berkah dari api suci, bahkan tubuh kelabang yang beracun tidak dapat dikalahkan, apalagi menghadapi dirinya sendiri secara langsung. Apakah itu Xiao Yan atau makam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di lautan reinkarnasi? Tidak perlu melakukannya sendiri. Yang perlu Anda lakukan hanyalah membubarkan air beracun di altar air, dan hujan beracun akan jatuh sepenuhnya, dan dunia ini akan langsung berubah menjadi nyata, tanah tandus. Pada saat itu, semua suara yang ada di lautan reinkarnasi akan mati. Dan dia adalah pahlawan terbesar yang telah memberikan kontribusi besar pada ras jahat di luar dunia, dan hadiah yang dia terima sama saja dengan membantunya melangkah ke reinkarnasi 9 kali lipat yang sebenarnya, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Oh, nada mencibir menyebar, dan angin hitam pekat yang tersisa mencambuk kekosongan tanpa ampun. Bahkan sinar terakhir api suci di tubuh Xiao Yan benar-benar ditelan oleh pasukan serangga beracun, dan seluruh dunia benar-benar berubah menjadi kegelapan. Tubuh kelabang beracun itu masih memutar tubuh besarnya. Tampaknya kelompok jutaan pasukan jahat ini dikendalikan oleh tubuh. Tetapi mengetahui situasi ini, Xiao Yan tidak ada hubungannya sekarang, belum lagi tubuh kelabang yang beracun. Tingkat kekokohannya, sejuta pasukan serangga beracun saja membuat Xiao Yan terkekang. Tidak lama kemudian, tubuh kelabang membuat suara sihir yang sangat keras lagi, dan lingkaran gelombang jahat berkedip-kedip di antara dunia, mencoba meluncurkan dampak terakhir pada Xiao Yan. Setelah hujan beracun di altar air, masih ada pasukan kejahatan yang sangat besar, apalagi laut reinkarnasi. Jika orang ini dibiarkan sendirian, saya khawatir satu dunia akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Tidak berdaya, tidak, karena masih ada iblis di dalam tubuh, dan dua cara membunuh para dewa adalah pilihan terakhir. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat dunia gelap di depannya. Pasukan serangga beracun begitu padat sehingga berubah menjadi gurun kematian yang gelap. Gurun kematian berlalu, dan kehampaan hancur dan runtuh. Tampaknya bahwa itu adalah akhir dari kiamat. Lihat di bawah. Jika manusia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, saya khawatir mereka akan dihantui oleh mimpi buruk sepanjang hari, dan keputusasaan yang hampir mencekik tidak memiliki tempat untuk melampiaskan. Alasan mengapa Xiao Yan berani melangkah ke tempat ini bukan karena keberanian besar untuk mengorbankan dirinya untuk orang lain, tetapi karena iblis, karena perlindungan. Dunia sudah sakit. Sejak akhir Perang Dunia Pertama, keluarga Xiao jatuh sakit setelah menghilang tanpa alasan yang jelas. Pola dunia seribu besar bukan di tangan orang-orang yang tercerahkan, tetapi di tangan mereka yang adalah tentara bayaran. Karena dunia sudah sakit, mengapa Anda perlu mengasihani orang lain? Yang perlu Anda lakukan hanyalah membunuh tanpa akhir. Tampaknya pada saat ini, hanya pembunuhan tanpa akhir yang dapat mengisi kemarahan di hatinya. Munculnya kekuatan iblis sedikit demi sedikit menyebabkan pikiran dan pikiran Xiao Yan disesatkan secara kebetulan, tapi itu tidak masalah. Garis keturunan iblis, yang telah lama terdiam, sekali lagi mulai mendidih dan mulai terbakar dalam postur yang kuat. Kecemerlangan iblis sekali lagi turun ke dunia yang redup ini. Kali ini, pancaran iblis tidak lagi ingin tahu tentang dunia seperti bayi, tetapi lebih seperti anak yang lucu dan nakal, penuh dengan kemarahan dan keserakahan yang ekstrim. Cobalah untuk melenyapkan dan melahap dunia ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.